Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat belum mengetahui bagaimanakah awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, siapakah Syekh Subakir dan siapakah Sabdo Palon itu. Kali ini Islam dalam cerita akan menceritakan kisah Syekh Subakir, Sabdo Palon dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang diambil dari berbagai sumber, dan disajikan kembali dalam satu kisah yang berbentuk video. Di antara serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga lontar kuno, yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Banyak orang yang belum mengetahui siapa itu Syekh Subakir, padahal Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang terkenal sebagai sang penumbal tanah Jawa. Beliau berasal dari tanah Syam Persia, atau yang kita kenal saat ini sebagai negara Iran. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa, yang dikirim Sultan Muhammad pertama dari Kekaisaran Ottoman di Turki, pada tahun 1404 Masehi, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang saat itu penduduknya masih mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama, bermimpi mendapat petunjuk untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa. Dalam petunjuk itu disampaikan, mubaliknya harus berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lainnya asal tetap berjumlah 9 orang. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka, dari berbagai penjuru dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan waktu itu mempunyai keahlian masing-masing, ada yang ahli tata negara, ahli dakwah, ahli pengobatan, ahli tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Lalu dikirimlah 9 ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. 9 wali ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yakni di Jawa bagian Barat, Jawa bagian Tengah dan Jawa bagian Timur di Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Proses Islamisasi di Tanah Jawa, mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama dari para leluhur. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam skala lingkungan yang kecil dan tidak bisa berkembang luas seperti apa yang diharapkan. Selain itu, konon hambatan penyebaran Islam di Tanah Jawa, dikarenakan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut Pulau Jawa. Saat itu, Tanah Jawa dan seisinya masih merupakan hutan belantara yang angker dan galak. Bagi yang mampu melihat, dari jauh Pulau Jawa terlihat seperti kobaran api yang tak pernah padam. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa mengubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung, yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, dan siluman yang mampu mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Bangsa jin ini, dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai titik sentral Tanah Jawa. Setelah ditelaah oleh Sultan Muhammad pertama, akhirnya beliau mengetahui, ternyata kegagalan para ulama menaklukkan Tanah Jawa, karena banyak masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang, dan kekuatan mistis dari jin-jin yang menguasai Tanah Jawa. Lalu Sultan pun mencari ulama lain sebagai penggantinya. Kemudian ditunjuklah Syekh Subakir, untuk melanjutkan misi penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli di bidang ruqyah, meteorologi, ekologi dan geofisika.
Beliau diutus secara khusus, menangani masalah-masalah gaib dan spiritual, yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam di Tanah Jawa kala itu. Berdasarkan versi babat Tanah Jawa, Syekh Subakir yang ahli ilmu batin dan dapat menerawang makhluk halus, dapat mengetahui penyebab kegagalan ulama terdahulu untuk menyebarkan agama Islam karena gangguan jin-jin jahat penunggu Tanah Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir pun telah membawa batu hitam dari Arab yang sudah dirajah. Lalu batu hitam dengan nama Raja Aji Kolo Cokro versi Jawa tersebut, dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Kemudian, efek dari kekuatan wasilah, dari batu gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut, menyebabkan seluruh Tanah Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai Tanah Jawa, merasakan panas, hingga lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke laut, ke Gunung Merapi dan ke Alas Purwo, dan sebagian yang lain, ada yang harus mati karena merasakan panas yang luar biasa dahsyat. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, keluar dalam bentuk manusia dan berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, maka mereka segera adu kesaktian. Konon, pertempuran dahsyat antara keduanya, terjadi selama 40 hari dan 40 malam. Sabdo Palon pun merasa kewalahan, dan akhirnya menawarkan gencatan senjata. Dalam gencatan senjata tersebut, Syekh Subakir yang bernama asli, Ali bin Syekh Bakir, menjelaskan niatnya kepada Sabda Palon, bahwa dia hendak menyebarkan agama Islam. Niat ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabdo Palon. Syekh Subakir kemudian diajak Sabdo Palon ke Padepokan Agung miliknya di Alas Purwo. Sabdo Palon menawarkan beberapa poin dalam upaya Syekh Subakir untuk penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini, dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di Padepokan Agung miliknya di Alas Purwo. Syekh Subakir berkata, "Siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon pun menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong Tanah Jawa sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para ksatria, dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata, "Berarti Kisanak adalah Danyang Pulau Jawa." "Perkenalkan, namaku Syekh Subakir, aku berasal dari Tanah Syam Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan, jengan dikorawuh di Tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad, yang bertahta di Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tidak datang seorang diri, tetapi saya datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir menjawab, "Baiklah." Suatu malam Baginda Muhammad bermimpi menerima wisik. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci dan Maha Luhur. Beliau diperintahkan untuk mengutus beberapa orang ulama ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud ulama ini, adalah sebangsa pendeta, Brahmana, resi di Tanah Hindu, dalam bahasa kami disebut dengan ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi Jengandiko ini, termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim. Adapun tujuan kami dikirim ke Tanah Jawa ini, adalah untuk menyebarkan wewara suci, amedar agama suci yaitu Islam." Sabdo Palon kembali bertanya, "Bukankah Kisanak tahu, bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari Tanah Hindu? Buat apalagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab,
biarlah masyarakat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa, lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, di sini sudah ada Kapitayan? Kapitayan sendiri adalah ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon kembali berkata, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo. Di sini memang sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir balik berkata, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabdo Palon menjelaskan, secara singkat kepercayaan Jawa begini. Orang Jawa, dari zaman para leluhur dahulu kala, meyakini ada Sang Maha Kuasa, yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Pencipta segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa, dan Maha Dekat. Kalau dekat dengan manusia, Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya memiliki sukma. Sukma ini sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi yang maha ada. Oleh karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamuja. Di salah satu bagiannya dibuat sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini di mana ada tempat kosong, maka di situ ada Yang Maha Kuasa. Syekh Subakir kembali berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maha wujud ini, ada Sang Wujud Tunggal, yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta, dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti kepada Allah, kepada sesama ciptaannya. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Jawa sekarang, bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan tanah Jawa sudah berubah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan kemewahan duniawi, para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak, orang kecil saling tunjang mencari pegangan. Zaman sekarang benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, izinkanlah kami mengajari wewarah suci di sini, di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir kembali bertanya, apa syaratnya wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Biarlah penduduk tanah Jawa ini memilih sendiri agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah bangunan yang luarnya nampak cakram, gaya bangunan rumah Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, raja yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran di sini adalah, jika bapaknya Islam, maka ibunya Hindu, jika bapaknya Hindu, maka ibunya harus Islam. Keempat, jangan jadikan Wong Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi, biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa, dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam,
karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati kalau sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul kembali membuat goro-goro. Syekh Subakir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini, namun suatu hari kelak, ada perkembangan zaman dan ada perubahan, maka, tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Hyang Akaryo Jagat yang menentukannya. Kesaktian Syekh Subakir waktu itu membuat dirinya terkenal, dan masyarakat sangat fanatik terhadap beliau. Kefanatikan tersebut, berdampak terganggunya ketauhidan masyarakat Jawa, sehingga Syekh Subakir memutuskan untuk kembali ke Persia di tahun 1462 Masehi. Demikianlah cerita perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Apa yang kita dengar tadi, jangan kita telan mentah-mentah. Akan tetapi, ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan bukan dengan paksaan, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa, asal tidak bertentangan dengan agama. Mungkin karena itu, para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal, sehingga agama Islam dapat diterima oleh mayoritas masyarakat di tanah Jawa waktu itu.